Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Lagunya enak dok. Oke, jadi sebelum kita mulai hari ini, jangan lupa untuk para pemirsa sekalian klik tombol subscribe, dan untuk para pendengar yang sedang mendengarkan ini dari Spotify, jangan lupa untuk follow Puribunda Hospital. Sekali lagi kita bersama dengan Dr. Madesia Sajaya, atau kemarin kita sudah kenalan tapi akrab dikenal dan nama Dr. Kadek. Halo dok. Hai, semangat pagi, siang, malam, tengah malam. Wah, tengah malam juga ya. Yo, siapa tahu nonton tengah malam kan bisa. Siapa tahu baru pulang kerja, habis lembur gitu ya. Oke, jadi hari ini nih kita mau membahas, tentu saja karena ini kan kita rumah sakit ibu dan anak ya dok. Jadi kita mau bicara tentang topik yang pasti mau diungkit oleh semua ibu, yaitu kehamilan. Jadi sebenarnya proses terjadinya kehamilan itu gimana sih dok? Ini kan kita refreshing dulu nih untuk semuanya. Dari awal nih, dari proses membuatnya. Menurut dokter enaknya dari mana mulainya? Lo kan dokter ahlinya. Jorok ah. Proses membuatnya enggak usah. Mekanisme terjadinya saja. Kalau proses pembuatnya butuh alat peraga, kita susah nanti di sini. Lo kasihan pendengar yang di Spotify juga ya nggak bisa lihat. Oh ya, nggak bisa lihat ya. Baik, sahabat bunda di rumah, salam sehat, sangat keluarga ya. Saya mau ngobrolin pertama tentang yang normal dulu, bagaimana sih kehamilan itu terjadi ya. Sebenarnya kalau prosesnya sih kalau dibilang ribet amat, rumit amat, tidak segampang buatnya. Buat gampang, jadinya kadang-kadang susah gitu loh ya. Kenapa ribet? Karena banyak sekali faktor-faktor yang berperan untuk terjadinya sebuah kehamilan. Tapi kita sederhanakan saja ya, para bunda di rumah, saya sederhanakan dia bicara biar gampang. Oke. Ada vagina kan, tahu vagina. Nah, kalau kita menelusuri liang vagina, maka di puncak vagina itu kita akan ketemu bagian terbawah dari rahim. Jadi vagina sama rahim itu nyambung. Bagian teratas dari vagina kita akan ketemu bagian terbawah rahim, yaitu mulut rahim. Rahim kan kayak apa? Dibilang kayak buah pir ya kalau ini ya. Mulut rahim itu yang biasa dikenal nama cervix itu juga ya? Cervix. Jadi mulut rahim itu mulut masuknya, kemudian ada lorong kecil, diakhiri dengan mulut rahim dalam. Mulut rahim ada dua, mulut rahim luar dan mulut rahim dalam. Jadi mulut rahim luar. Nah, di antara mulut rahim itu ada cervix, leher rahim. Leher rahim itu adalah saluran sempit yang kira-kira 1 cm sampai 1,5 cm lah panjangnya, yang itu dihubungkan oleh mulut rahim luar dan mulut rahim dalam. Nah, setelah melewati leher rahim ini baru kita ketemu rongga rahim dalamnya ya. Nah, kemudian di ujung-ujung rahim, di ujung kanan, ujung kiri, di tanduk-tanduknya itu ada 2 saluran telur kanan kiri kan. Nah, di ujung saluran telur ada indung telur. Gudang telur kita disebut indung telur atau bahasa medisnya ovarium. Nah, dialah yang mengeluarkan sel telur subur. Kalau subur ya, tapi masa subur nggak lalu ada masalahnya para bunda ya. Jadi ingat, hati-hati. Ada pemahaman yang keliru sedikit di masyarakat bahwa setiap bulan wanita tuh pasti ada masa subur. Belum tentu. Oh, belum itu mitos tentu. Itu berarti ya dok? Mitos itu tidak. Maka kalau tiap bulan ada masa subur, tiap bulan hamil dong cepat. Ya kan, ya gitu logikanya. Jadi bolehlah dinarasikan kayak begini. Ada ide. Kalau seorang wanita menstruasi teratur, biasanya masa subur muncul. Kalau menstruasi tidak teratur, biasanya masa subur tidak muncul. Jadi siklus men yang tidak teratur berarti siklus yang tidak subur gitu secara umum, tapi tidak saklek seperti itu ya. Fakta yang ada adalah tidak ada satupun wanita di dunia yang mensnya teratur banget itu tiap bulan. Nah, gamblang aja saya cerita, untuk terjadi kehamilan tentu tadi saya bilang syaratnya 1, harus ada sperma bagus masuk. Ya, tentu lihat lewat liang vagina ya. Sperma pasti tumpah di puncak vagina di bagian dalam kan. Nah, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, sperma yang bagus dia harus segera berenang ke atas. Memasuki mulut rahim, menyusuri leher rahim, baru keluar lewat mulut rahim dalam, masuk ke rongga rahim. Makanya biasa dibilang kalau sperma yang berkualitas yang bagus itu sperma yang motil ya, yang bergeraknya. Betul. Aktif. Jadi kriteria sperma kan ada 3 kriteria utama yang sekali lagi mungkin dibahas sama Dr. Yuki nanti androlog kita, tapi untuk gambaran umum kita butuh jumlah sperma yang cukup, gerak sperma yang bagus, dan bentuk sel-sel sperma. Jadi geraknya, jumlahnya, geraknya sama bentuknya. Jadi jumlahnya harus cukup,
geraknya harus pasukan gerak cepat lebih sebagian besar gitu loh. Jangan semua pasukan gerak lambat. Dan harus ganteng-ganteng gitu loh bentuknya. Ada jambulnya gitu ya. Nah itu baru kualitas sperma bagus. Sperma yang bagus dalam hitungan detik begitu disemprotkan dia langsung akan berenang ke atas. Menembus mulut rahim, leher rahim sampai ke rongga rahim. Tapi ini alam sudah menyaring karena di leher rahim para ibu itu ada lendir yang bisa bersifat positif membantu kita, bisa bersifat negatif menghambat aliran sperma sel-sel mani yang ke atas nih. Jadi kalau yang bagus ya akan dalam hitungan detik sekali lagi dia naik dia ke atas ya, memasuki rongga rahim. Kemudian secara alami dia akan mencari sel telur subur yang keluar dari indung telur, entah kanan entah kiri. Secara alami biasanya masa subur bergantian munculnya. Kalau bulan ini dari indung telur kanan, bulan depan dari indung telur kiri, kanan kiri biasanya. Tapi sekali lagi kadang-kadang hidup tidak sesederhana itu Ferguson. Kadang-kadang beberapa bulan di sisi yang sama. Pembuahan akan terjadi di kedua saluran telur ya, alaminya ya, di kedua saluran telur. Maka kita butuh saluran telur yang bagus untuk menyelenggarakan terjadinya pertemuan antara sel mani dan sel telur. Setelah dibuahi dia jadi embrio, baru dia balik lagi jalan menuju ke arah rongga rahim. Nah, dan terjadi penempelan di rongga rahim, maka mulailah kehamilan itu terjadi. Gitu loh. Jadi sudah paham ya ibu-ibu ya, teman-teman di Spotify juga ya, mudah-mudahan saya narasikan semuanya. Jadi begitulah terjadinya sebuah kehamilan, bahwa dibutuhkan sel mani yang berkualitas yang cukup dalam hal jumlah, gerak, bentuk. Karena sel mani yang berkualitas dalam hitungan detik begitu disemprotkan dia akan berenang ke atas menembus, masuk melalui gerbang mulut rahim, menyusuri leher rahim, kemudian keluar ke rongga rahim. Nah kemudian langsung dia alami nih, saya mencari kadang-kadang ini yang kanan kirinya tadi ya. Lucunya gini, ini sekarang masa suburnya muncul dari indung telur kanan dok, bu, saya bilang gitu. Berarti kumpulnya nanti miring ke kanan dok ya. Biar tumpahnya ke sini. Enggak segitunya kalah gitu loh. Enggak, nanti alam yang mengatur itu. Kita enggak perlu miring kanan miring kiri. Tapi dok, ya. kalau misalkan tadi kan ini persyaratan bibit ya, berarti dari spermanya harus berkualitas, dari telurnya harus bagus, kemudian di bagian saluran tubanya tadi itu, tuba itu mesti tidak boleh ada masalah. Iya dong. Berarti sebenarnya secara teori paling enggak ya dok ya. Berarti kalau misalkan ini terpenuhi, sebenarnya bisa dong sekali coba langsung hamil. Mestinya. Harapan si Polan kan begitu. Tapi kalau hidup dasar indah itu kadang-kadang saya temukan apa? Semua sistem bagus. Waduh, kok enggak jadi-jadi? Wah, bisa begitu juga itu dok. Semua sistem bagus tapi nggak jadi-jadi. Ada istilah unexplained infertility gitu. Jadi kemandulan yang tidak terjelaskan. Tapi gitu. ini berarti kalau misalkan ternyata semuanya bagus aja masih bisa sulit hamil, apalagi kalau ada yang bermasalah ya. Iya. Berarti masalah kehamilan itu sebenarnya banyak sekali tuh dok. Wih, ribet sekali. Belum lagi saya ngomong pernah banyak sekali hormonal, banyak sekali pernah yang sangat gini. Memeriksa saluran telur. Ya ada banyak teknik, tapi yang sering kita pakai, yang umum dipakai di dunia katakanlah kan dua saja sebenarnya yang akurasinya cukup tinggi, yaitu dengan teknik ronsen atau hysterosalpingografi HSG. Yang kedua dengan teknik teropong laparoskopi. Ini sangat yang diagnosis pasti laparoskopi. Tapi laparoskopi mahal sekali. Jadi karena masukin kamera ya. Iya, kalau laparoskopi jelas karena ibaratnya mata kita masuk ke dalam kamera, masuk ke dalam, jadi bisa kita lihat langsung buntu apa tidak bisa dengan jelas kita saksikan. Tapi mahalnya, biayanya tinggi sekali sehingga kita memutuskan memakai HSG dulu deh, hysteroskopi dulu, hysterosalpingografi aja dulu hanya untuk ingin tahu buntu apa tidak gitu aja. Jadi nanti dokter ronsen yang ngerjain itu. Dokter ronsen nyemprotin cairan berwarna. Cairan itu kan masuk nanti baru difoto. Penilaiannya gampang aja. Kalau cairan itu bisa menggambarkan seluruh saluran bisa masuk pada normal. Kalau cairan itu berhenti di satu titik saluran telur berarti buntu di sana gitu aja sih. Nah kadang-kadang di HSG normal. Tapi udah jadi ya juga. Gini, lebih rumit lagi sekarang penjelasannya. Di sepanjang saluran telur itu ada bulu-bulu sebenarnya, rambut-rambut getar istilahnya ya. Jadi ada flagel-flagel gitu, ada bulu-bulu halus sekali yang membantu terjadinya proses pembuahan, bertemunya sel mani dan sel telur. Jadi unik, makanya saya bilang Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sangat-sangat sempurna ya.
ketika masa subur terjadi, maka bulu-bulu halus di sepanjang saluran telur dia akan gerakannya akan mengombak ke arah rahim, sehingga dia membantu lajunya sel telur yang masuk itu, dia seolah-olah disapu menyapu ke arah rahim, menyambut datangnya sel mani dari rongga rahim kan. Tuhan luar biasa sekali. Banyak. Jadi kalau misalkan bermasalah di sana itu juga bisa jadi kesulitan hamil itu berarti. Padahal HSG-nya normal. Loh kok enggak jadi? Kemungkinan terjadi gangguan dari bulu-bulu getar ini. Misalnya faktor infeksi membuat dia cedera katakanlah gitu. Ini bulu sangat halus. Sistemnya sangat luar biasa sekali bekerja. Nah, kemungkinan bulu-bulu itu bisa terganggu karena faktor infeksi barangkali ya. Sehingga gerakan mengayun itu enggak ada lagi. Sehingga diam dia jengit menghambat pertemuan sel mani dengan. Nah, kalau sudah semua sistem oke, tidak terjadi kehamilan, maka itu dah. Nanti mungkin di pembicaraan tentang solusi. Tentu saja ini dari dengar ini aja. Waduh, kayak ini baru satu masalah. Gimana kalau ada masalah-masalah lain? Gangguan hamil tuh berarti banyak sekali. Kalau gitu ntar kita buat episode baru aja dok. Kita bicara khusus tentang gangguan ini. Jangan pernah menyerah, karena apapun itu inti daripada hidup adalah usaha. Ya memang walaupun kami dibilang konsultan para pakar, tapi kita tidak segala-galanya juga ya. Tapi keinginan kita selalu memberikannya. Jadi sering jadi nanti dok, ini kita bukan kami ngeles para bunda di rumah, tapi memang fakta hidup bahwa ada tetap sang maha penentu dari atas. Tapi boleh dong kami bicara, kami akan memberikan kemampuan terbaik kami dalam menangani program-program hamil para bunda ya. Selalu berusaha sebisa mungkin ya. Iya, tapi kita tidak pernah berani menjanjikan hasil. Maka sering pertanyaan konyol yang paling sering, jadi nanti dok ya. Ya semoga. Ya harapan kita, tapi tetap itu. Maka ketika kamu berusaha, taruh harapan setinggi-tingginya di langit. Tapi jangan lupa menyisakan satu sisi hati untuk menerima kegagalan. Karena namanya sebuah usaha, kalau tidak sukses ya gagal, cuman itu aja. Makanya itu di Bali dikenal konsep Ruwa Binede kan, ada dua selalu yang bertentangan, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, ada sukses, ada gagal. Pasti ada itu, tapi tetap kita hargai sebuah usaha, karena kalau kita tidak berusaha maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Baik, soal Ruwa Binede nih dok, karena kita di hari ini kita bicara tentang suksesnya. Berarti nanti untuk episode kita ketemu lagi kita akan bicara tentang gagal-gagalnya ya, masalah-masalahnya. Karena tadi kayak banyak banget bahasannya, jadi kita buat episode terpisah aja ya. Iya. Baik, untuk sobat bunda di rumah ataupun yang sedang di jalan atau di kantor mungkin mendengarkan atau menyaksikan ini, jangan lupa untuk subscribe channel Puri Bunda TV, kemudian aktifkan tombol lonceng di samping tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi ketika kami mempost episode baru dari Ngobras. Kemudian untuk yang mendengarkan dari Spotify, jangan lupa juga untuk follow, dan bicara tentang follow, jangan lupa juga follow Instagram kami di @puribundahospital, @puribundatabanan, dan yang paling baru yaitu @ivf.bali untuk mendapatkan informasi paling baru dari RSIA Puri Bunda. Terima kasih dok, kita akan segera ketemu lagi. Yes. Baik, salam sehat para bunda. Ini dia episode Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya Sehangat Keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.